Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Ini buruk, bahwa Do Huang mengejar. Bukankah kecepatan orang itu terlalu menakutkan? Melihat bahwa Do Huang telah berhasil melarikan diri dengan cepat dari halangan rakyat ular dan berhasil mengejarnya, Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia buru-buru berteriak di dalam hatinya, "Guru, aku tahu, untuk sisa perjalanan ini, izinkan aku untuk mendukung pelarianmu. Sisi lain memiliki terlalu banyak orang sehingga kami tidak bisa ditunda oleh mereka. Jika tidak, bahkan jika aku bisa membawamu melarikan diri, api surgawi itu akan dicuri oleh mereka." Saat ini, suara Yao Lao memiliki keseriusan tambahan. Barisan yang dibentuk oleh Do Huang dan 3 Do Huang adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa memandang rendah sekarang. "Baik, aku akan menyerahkannya padamu. Terlepas dari apa yang terjadi, kita tidak bisa kehilangan api surgawi lagi." Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat dan dengan sungguh-sungguh meminta sambil tersenyum pahit. "Keke, aku tahu." Setelah setuju dengan senyuman, Yao Lao perlahan turun ke dalam keheningan. Kekuatan spiritual yang sangat ganas melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, ia menguasai tubuh Xiao Yan. Saat kekuatan spiritual Yao Lao melonjak, tubuh Xiao Yan sedikit bergetar. Tato awan berwarna ungu samar terbentuk di belakang sayap awan ungu saat garis ungu muda perlahan muncul. Cahaya berenang lambat di dalam garis membuatnya tampak seperti makhluk hidup yang mistis dan misterius. Fenomena aneh semacam ini hanya akan muncul ketika sayap awan ungu didorong hingga batasnya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai ini. Namun, ini adalah sesuatu yang sangat sederhana bagi Yao Lao. Setelah garis awan ungu muncul di sayap awan ungu, kecepatan terbang Xiao Yan tampaknya langsung meroket hingga lebih dari 2 kali lipat kecepatan aslinya. Kecepatan terbangnya yang gila melepaskan ledakan sonik saat melewati udara. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkan kecepatan Xiao Yan saat ini. Mengikuti lonjakan kecepatan Xiao Yan, jarak antara dirinya dan kelompok Gu He, yang secara bertahap menyempit, segera melebar. Gu He dan 2 lainnya mengadopsi ekspresi tertegun saat mereka melihat sosok manusia dari jarak yang sangat jauh di depan mereka yang tampak sedang berteleportasi. Ketidakberdayaan muncul di hati mereka. Kecepatan semacam ini terlalu cepat. Ini bisa dibandingkan dengan kecepatan Do Huang dari afinitas angin. Jangan bilang orang itu juga Do Huang. Pikiran itu melintas dengan cepat di hati Gu He, membuat wajahnya berubah sedikit. Namun, dia dengan cepat mengencangkan tinjunya dengan keras. Bahkan jika lawannya adalah Do Huang, Gu He tidak akan pernah mengizinkannya untuk berhasil mengambil api surgawi. Dia telah menawarkan hadiah yang sangat murah hati untuk mengundang Yan Xi dan Feng Li dari 10 orang terkuat di Kekaisaran Jiama, untuk mengambil risiko memasuki gurun bagian dalam dan menemaninya untuk mencuri api surgawi. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan menyerah pada api surgawi ini. Bahkan jika orang lain adalah Do Huang, tidak mungkin dia menyerah. Ketika kecepatan Xiao Yan meningkat drastis, ekspresi Yan Xi dan Feng Li di sisi Gu He menjadi sangat jelek. Jelas, mereka telah memikirkan hal yang sama dengan Gu He. Keduanya bertukar pandang dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Ingin mendapatkan hadiah murah hati yang telah disebutkan Gu He diharapkan tidak mudah. Awalnya mereka bersukacita atas hilangnya Ratu Medusa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang misterius dan kuat lain yang tidak diketahui asalnya akan muncul sekali lagi. Perputaran peristiwa yang terus-menerus ini telah menyebabkan 2 orang kuat yang terkenal di Kekaisaran Jiama merasa tidak berdaya dan getir. Api surgawi memang sesuatu yang akan menyebabkan banyak orang kuat menjadi gila. Setelah bergumam dengan senyum pahit, Feng Li memiringkan kepalanya dan melihat wajah Gu He yang muram dan geram. Dia tidak menyangka Grandmaster Alkemis yang biasanya santai dan santai ini akan mengalami kesulitan mempertahankan sikapnya yang biasa di depan api surgawi.
Ini memungkinkan Feng Li untuk secara pribadi mengalami godaan api surgawi. Mengejar. Saya ingin melihat dari mana orang kuat ini berasal. Selama kita tahu identitasnya, saya tidak percaya bahwa ada seseorang di Kekaisaran Jiama yang tidak bisa saya, Gu He, singgung. Gu He menekan amarahnya dan mendengus. Sepasang sayap doki di punggungnya mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit saat dia dengan cepat mengejar titik hitam kecil di kejauhan. Hihi, tua dia sepertinya benar-benar marah. Aku ingin tahu dari mana pria kuat itu berasal. Jika itu adalah Kekaisaran Mama, aku khawatir dia akan sangat tidak beruntung, menyinggung alkemis tingkat 6. Itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Melihat Gu He yang amarahnya sudah muncul, Yan Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan tertawa. Feng Li menganggukkan kepalanya. Memang, alkemis tingkat 6 adalah seseorang yang bahkan seorang Do Huang tidak akan dengan mudah berani menyinggung. Bagaimanapun, nepotisme seorang alkemis benar-benar sedikit menakutkan. Selama dia tahu identitas Anda, dia bisa mengundang banyak teman baik setiap hari dan bergantian menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Anda, dia mungkin membuat Anda lelah. Namun, bahkan dengan peningkatan kecepatan Gu He dan dua lainnya, mereka terus tertinggal jauh di belakang Xiao Yan. Jarak di antara mereka juga semakin jauh. Situasi ini menyebabkan Gu He menjadi sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat tetapi dia tetap tidak berdaya. Bagaimanapun, mereka telah mendorong kecepatan mereka ke puncak mereka. Sudah tidak mungkin bagi mereka untuk melaju lebih cepat. Saat Gu He mengertakkan gigi dengan amarah pada jarak yang semakin jauh, bayangan hitam menangkap mereka dengan cara seperti kilat dari jauh di belakang mereka. Dalam sekejap, dia muncul di depan mereka. Melihat orang berjubah hitam yang muncul dalam sekejap di kejauhan, kegembiraan segera melonjak ke wajah Gu He. Pada saat yang sama dia menghela nafas saat dia buru-buru berteriak, "Cepat, hentikan orang itu." Baik, suara samar dipancarkan dari bawah jubah hitam. Namun, orang berjubah hitam itu tidak segera mempercepat. Sebaliknya, kecepatannya sedikit melambat. Dia membalikkan tubuhnya, mengangkat kepalanya dan memperlihatkan dagu putih salju yang anggun di bawah terik matahari sebelum berbisik, "Aku akan mengejarnya. Anda semua harus segera berpisah dan terbang keluar dari Tager Desert sendiri. Setelah itu, kita akan berkumpul di kota Yan di luar gurun Tager. Jika saya berhasil mengejar orang itu, saya akan mengambil api surgawi kembali." Petik 2. Mengapa kita perlu berpisah? Mendengar kata-kata itu, Gu He bingung dan bertanya dengan cara tertegun. Yang terkuat di antara rakyat ular sedang mengejar. Kecepatan mereka sangat cepat di gurun. Apalagi, mereka sudah mengumpulkan 5 doang. Jika saya terus melindungi Anda, saya dapat dengan aman mengirim Anda semua keluar dari gurun. Namun, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar orang itu di depan. Orang berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Sudah. Hati Gu He sedikit terkejut. Dia merenung sejenak, dan dengan tegas memanggil, "Baiklah, ayo kita berpisah. Saya akan meninggalkan orang itu di depan Anda. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami semua. Meskipun kita tidak bisa menghadapi orang ular yang kuat secara langsung, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk meninggalkan gurun." Petik 2. Baik, orang berjubah hitam itu mengangguk sedikit. Setelah beberapa pengingat, dia mengepakkan sayap doki berwarna hijau dan mengejar ke tempat di mana Xiao Yan menghilang dengan cara seperti kilat. "Aku akan menyerahkannya padamu. Anda harus mengambil kembali api surgawi." Melihat orang berjubah hitam itu, Gu He berteriak. Dia menunggu yang pertama menghilang dari pandangan sebelum dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melirik cakrawala. Dia berkata dengan muram, "Si tua, Feng Li, ayo kita berpisah, ingat kita akan bertemu di kota Yan." "Hati-hati." "Hehe, baiklah. Itu sangat disayangkan. Aku awalnya ingin bertengkar hebat dengan rakyat ular. Tapi dari kelihatannya, sepertinya kita tidak akan punya kesempatan.
Yanxi mengangguk dan tersenyum. Akan ada banyak kesempatan. Sekarang, mereka lebih unggul dalam jumlah, ayo mundur dulu. Gu He memberikan senyum kuat saat dia berkata, "Haha, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda harus mengetahui kekuatan pemimpin Sekte Yun dengan baik. Dia seharusnya bisa mengejar pria di depan." Melihat wajah Gu He, Feng Li tersenyum dan menghibur Gu He. Semoga, jika dia masih gagal, mungkin saya tidak ditakdirkan untuk memiliki api surgawi. Gu He mendesah pelan. Dia meletakkan tangannya bersama-sama dan mengguncangnya ke arah dua lainnya sebelum berkata dengan serius, "Kalian berdua, hati-hati. Aku akan pergi." Petik 2. Setelah mengatakan ini, sepasang sayap di punggungnya mengepak. Dia kemudian berbalik dan menembak ke arah tepi gurun. Ayo kita pergi juga." Melihat Gu He kembali menghilang, Yanxi dan Feng Li juga tersenyum. Sayap di punggung mereka mengepak dan mereka berbalik sebelum terbang ke arah yang berbeda. Beberapa saat setelah ketiganya menghilang, 5 kilau melintas seperti bintang jatuh. Sesaat kemudian, mereka berhenti di tempat Gu He dan dua lainnya berdiri. Mereka telah berpisah. Setelah merasakan sejenak, Yue Mei mengerutkan kening dan menghadapi 4 lainnya. "Apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita berpisah dan mengejar. Yue Mei, kalian bertiga akan pergi dan mengejar Gu He dan dua lainnya. Yanqi dan aku akan mengejar Do Huang," kata orang ular yang mengenakan jubah abu-abu. Orang ular ini sudah cukup tua dengan wajah penuh kerutan. Jelas bahwa dia memiliki reputasi yang cukup tinggi di antara orang-orang ini. Jadi, ketika mereka mendengar pengaturannya, bahkan Yanqi yang pemarah tidak mengatakan apapun untuk menentangnya. "Elder Yin, kamu dan Yanqi bukanlah tandingan Do Huang. Di kota suci, dia dengan mudah berhasil melarikan diri bahkan ketika kami bertiga menyerang bersama." Mo Basi berkata dengan cemberut. "Bersantai, kami tidak akan menghadapinya. Saya telah meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan di sini. Jika Nancy dan yang lainnya datang dan mengikuti tanda untuk mengejar kita, kami akan menyerang bersama. Do Huang itu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Di sisi lain, jika sedikit dari Anda berhasil mengejar lawan, Anda harus memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan." Mereka dengan angkuh menyerbu ke wilayah ras rakyat ular kami. Jika mereka pergi tanpa kerugian, bukankah itu akan menyebabkan ras Snake People kita kehilangan muka? Suara pria tua berpakaian abu-abu itu agak serak dan dingin. Iya, wajah cantik Yue Mei benar-benar sedingin es. Dia mengangguk dan tidak mengatakan hal-hal lain yang tidak perlu. Setelah mereka bertiga bertukar pandangan, sayap doki di punggung mereka mengepak dan 3 dari mereka terbang ke arah Gu He dan 2 lainnya dengan cara seperti kilat. "Ayo pergi, Yanqi. Saya pernah bertukar pukulan dengan 3 Do Huang dari Kekaisaran Jiama. Jika saya dapat melakukan kontak dengan orang berjubah hitam, saya harus dapat mengidentifikasi dia. Bahkan jika dia kabur, ras ular rakyat kita akan bisa membalas dendam atas kesalahan ini." Melihat Yue Mei dan 2 lainnya dengan cepat menghilang, lelaki tua berpakaian abu-abu itu menyipitkan mata tuanya yang berlumpur dan berkata dengan lemah. "Iya." Yanqi mengangguk, kilatan ganas menari di matanya. Dengan kepakan sayap di punggungnya, dia dan lelaki tua berpakaian abu-abu berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menembak ke arah yang sama dengan orang berjubah hitam sebelumnya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.